yang tadi disampaikan, kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam, dan pertanahan. Karena kalau kita mengacu ke targetnya Bapak Presiden, untuk sertifikasi ini harapannya di 2024 ini sudah rampung. Ya, sudah rampung seluruh aset Pemda sudah rampung tersertifikasi. Jadi nanti kita sama-sama akselerasi bersama dengan teman-teman di pertanahan. Oke. Nah, di 2023 kita coba masuk di MCP, jadi ada 8 area indikator, masih sama seperti 2022, namun ada pengurangan 8 indikator menjadi 30. Yang tahun sebelumnya ada 38. Subindikator menjadi 63. Nah, ini yang poin kunci ini yang akan sama-sama kita samakan persepsinya pagi hari ini mengenai indikator dan subindikator bagi masing-masing area. Untuk tampilan nanti di tata kelola desa akan kami pisahkan dengan area lain. Jadi mulai dari pembuat-buatannya dan dashboardnya sehingga ada keseragaman penilaian nih. Pemprov yang nggak punya, yang tidak ada desanya atau kota yang tidak ada desanya nanti penilaiannya akan lebih seragam dari sisi penilaian. Seperti itu. Nah, fokusnya seperti Bapak Ibu lihat di layar. Mulai dari perencanaan penganggaran, PBJ, perizinan, sampai dengan tata kelola desa, poin-poin di atas lah yang akan kami review. Huruf-huruf yang berwarna atau kata-kata yang berwarna merah dan hitam yang kami bold, itulah yang menjadi titik kunci dari masing-masing area mengenai indikator dan subindikator yang ada di tahun 2023. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu OPD, ini bukan kerjanya Pak Inspektur atau Bu Inspektur, tapi ini kerja seluruh OPD untuk memenuhi masing-masing dokumen yang ada. Jadi kalau Pemdanya ingin meningkat, lagi-lagi ini kerja bersama, bukan tusinya inspektorat saja. Ya, jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian dengan OPD seluruhnya yang terkait untuk sama-sama meningkatkan pencapaian MCP ini. Karena imbasnya nanti MCP ini juga ada yang bersinggungan juga dengan Stranas, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jadi mohon kerjasamanya. Nah, mungkin ini kami sampaikan saja ya Bapak Ibu, beberapa contoh titik krusial dalam pembuatan data MCP 2023 yang mungkin akan sedikit miss ketika pedoman ini tidak dibaca dengan baik. Pertama, terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Kami temukan di tahun 2022, teman-teman Pemda ada yang mengupload berbeda tahunnya dengan catatan. Kalau contoh di sini terkait dengan pembinaan pengawasan dokumen RKPD untuk dilakukan atas dokumen RKPD tahun 2024. Nah, kalau di tahun sebelumnya, tolong jangan Bapak Ibu mengupload dokumen tahun 2023. Ya, tolong kerjasamanya. Jadi tolong catatan-catatan yang ada di dalam pedoman ini untuk dipatuhi dan diikuti. Karena verifikatornya ini dari teman-teman dari Kemendagri. Kami belum tahu siapa, apakah masih sama atau tidak dengan tahun sebelumnya. Cuman posisi saat ini adalah tolong catatan-catatan yang ada dalam pedoman untuk diikuti. Oke? Dan tolong jangan tricky. Cuman mengganti cover tahun 2024 ternyata isinya tahun 2022, 2023. Itu dibaca, Bu, Pak. Ya, jadi jangan tricky. Tahun lalu ada Pemda yang seperti itu, langsung nilainya kami drop. Ya. Jadi mohon kerjasamanya di sini. Oke, kemudian terkait dengan pokok pikiran. Nah, ini ada penyampaian dan penginputan pokir. DPRD dilaksanakan maksimal 1 minggu sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan. Ya, jadi ini mohon kerjasamanya juga mengenai pokok pikiran ini, hasil dokumen inputnya seperti apa, tolong untuk diikuti. Kemudian terkait dengan standar satuan harga, ini yang nyoret-nyoret siapa ya? Landasan Ulin, Pak Camatan, Pak Camatnya. Dong jangan coret-coret dulu, Pak. Oke, kemudian terkait dengan evaluasi standar satuan harga satuan, ini ada paling bawah ada yang kami lingkari merah itu terkait dengan batas waktunya penyusunan perkada.
untuk RAPBD 2024 paling lambat minggu kedua Juli 2023 atau maksimal tanggal 15 Juli tahun 2023. Ya, jadi dilihat lagi penetapan perkadanya ya di masing-masing pemerintah daerah masih ada waktu nih, sekarang tanggal 24 Maret sampai dengan Juli masih ada waktu untuk penyusunan perkada terkait dengan standar harga satuan. Ya, jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau hanya mengganti cover itu kami kelihatan kok. Kalau hanya mengganti titik tanda tangannya kelihatan juga. Jadi jangan mengakali di sini. Oke. Berikutnya terkait dengan ASB. Untuk ASB sama seperti tadi disampaikan, ini lagi-lagi untuk tahun anggaran 2024. Jangan coba memasukkan anggaran 2023. Itu keliru, ya. Jadi tolong disesuaikan dengan catatan yang ada di dokumen kelengkapan. Ini beberapa contoh yang kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian mengenai titik krusial. Karena ini ada berbatas waktu soalnya. Oke, kemudian terkait dengan penayangan sirup. Tanggal 31 Maret terakhir. Jadi tolong dikejar masing-masing, mungkin ada Kepala Biro UKPBJ atau Kabak UKPBJ, tolong segera koordinasi dengan teman-teman dari masing-masing OPD untuk mengejar penayangan sirup 100% per 31 Maret 2023. Ya, karena ini nilainya cukup tinggi terkait dengan input sirup di sini. Jika memang tayangnya sirupnya itu lewat dari 31 Maret, maka nanti nilainya 0. Oke. Ya, jadi kami lihat dari data sirup yang ada, memang ada beberapa Pemda yang penginputan sirupnya itu belum 100% sampai dengan saat ini. Oke. Kemudian untuk tata kelola PBJ. Nah, ini kami coba sampaikan di sini bahwa untuk review tata kelola PBJ itu dilakukan setiap 2 tahun sekali, tahun 2022 atau 2023. Ya. Nah, tolong disampaikan ke teman-teman berarti di sini untuk yang melakukan review tata kelola PBJ untuk tahun 2022 minimal itu sudah ada laporannya. Jadi Bapak Ibu bisa klaim nilai, ya. Atau 2023. Kalau di antara tahun 2022 itu tidak ada, apalagi 2023 tidak ada, maka nilainya 0. Seperti itu ya. Jadi ini agak saklek di sini, agak terkunci di sini. Kemudian terkait dengan perizinan. Untuk perizinan, tolong ini disesuaikan selama 1 tahun berjalan, artinya tahun 2023. Jangan seperti tahun lalu, ada yang mengupload tahun 2021 atau tahun 2020 yang kemudian diupload jadi laporan. Jadi laporan tahun sebelumnya di-upload kembali. Ya, bisa seperti itu. Makanya banyak nilainya yang kami drop terkait dengan jumlah perizinan yang diproses. Jadi ini mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian untuk dilihat catatan-catatan yang ada. Kemudian terkait dengan APIK di area perizinan untuk review, jika tidak ada review APIK dalam 2 tahun terakhir, tahun 2022 sampai 2023, maka tidak ada nilai. Jadi ini jangan takut, penilaian ini sampai dengan Desember 2023 Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang baru ada review dari APIK terkait dengan perizinan tahun 2022 tidak apa-apa. 2023-nya masih berjalan. Karena dinilainya di Desember. Jadi jangan langsung klaim, "Pak, saya harusnya sudah dapat nilai 100." Karena sudah ada nih tahun 2022, 2023-nya belum ada Bapak. Jadi belum dapat kami berikan penilaian. Jadi ini untuk beberapa titik krusial. Kemudian ini Bapak Ibu, mungkin yang harus sama-sama kita pedomani terkait dengan jadwal. Saat ini teman-teman admin MCP monggo sudah bisa melakukan penginputan ya. Kalau kemarin sempat memang sebelum launching ada sedikit kendala, sekarang insya Allah sudah bisa. Mulai saat ini sampai dengan 5 Januari 2024. Nah, itu kemudian untuk koordinasi nanti kami KPK sepanjang tahun akan melakukan koordinasi terkait dengan upaya pencegahan korupsi. Kemendagri akan memberikan penilaian, melakukan verifikasi mulai dari triwulan 2 yang akan dilaksanakan per triwulannya. Triwulan 2 di 5 sampai 16 Juni ini.
Ini ya mereka akan melakukan verifikasi di triwulan 3 dan triwulan 4. Pengecualian adalah ketika nanti ada terkait dengan kami melakukan QA. Pada saat QA, setelah teman-teman Kemdagri selesai melakukan verifikasi di 15 September, KPK dan BPKB akan melakukan QA di triwulan 3, 18 September dan 13 Oktober. Ini nilai akan naik atau turun. Jadi tergantung dari nanti hasil dari verifikasi dan QA yang berjalan. Ada beberapa catatan di kami, Bapak Ibu, untuk dokumen-dokumen yang sudah di QA, mungkin di triwulan 3, Bapak Ibu masih dapat melengkapi kembali dan melakukan revisi atau memperbaiki dokumen-dokumen yang diupload. Jadi jangan takut. Kecuali kalau sudah selesai, kami close. Ya, kami close di tanggal 13 Januari. Nah, ini sudah otomatis sistem akan mengunci. Kami pun tidak dapat membuka. Seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya terkait dengan jadwal penilaian ini. Untuk bahan paparan nanti akan kami share di kolom chat. Mungkin itu saja Pak Uding, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau dalam penayangannya ada kesalahan. Mungkin kita langsung masuk sesi diskusi saja, Gi. Monggo saya kembalikan ke Pak Uding. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uding. Sedikit mungkin saya menambahkan bahwa Bapak Ibu sekalian, sampai sejauh ini secara struktur Direktorat Wilayah Rusia masih tetap ya. Jadi personilnya sampai ini, walaupun mungkin kemarin sempat juga ada wacana untuk adanya rotasi, tapi sampai sejauh ini masih tetap gitu wilayahnya, wilayah 3 dan juga personilnya. Jadi kalaupun misalnya terjadi rotasi itu di personil kami untuk diinformasikan gitu, seandainya gitu. Nah itu, saya kira mungkin sebelum tanya jawab, silakan mungkin di sini juga selain ada saya, Uding Nurdin, ada Pak Untung tadi yang memaparkan, masih personil di wilayah 3. Kemudian ada Pak Ajil. Nah sebenarnya ada satu lagi yang untuk Satgas Sapri ini, ada Pak Ben ya. Cuman Pak Ben hari ini tidak bisa mengikuti, beliau lagi berbuka, ayahnya minggu lalu yang meninggal dunia gitu, di sana di Medan ya. Nah silakan mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab, Pak Ajil ada yang disampaikan? Silakan Pak Ajil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Uding, Pak Untung, Bapak Sekda dari 3 provinsi dan semua kabupaten kota yang ada di 3 provinsi ya, dari Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan DIY. Dan Bapak Ibu dari jajaran Pemda 3 provinsi. Baik, ini tadi sudah disampaikan poin-poin pentingnya dari FCP. Nanti silakan ya Bapak Ibu mungkin mengikuti saja apa yang ada di pedoman. Ini kemarin itu kebanyakan ya yang di-input di MCP di pedoman itu yang di MCP itu tidak sesuai. Ini yang banyak yang menurunkan nilai. Kemarin kita pada sesuai dengan jadwal yang tadi disampaikan oleh Pak Untung itu kan ada quality assurance. Jadi pada saat selesai dinilai oleh teman-teman Kemendagri, kita akan verifikasi ulang. Dan ini yang kebanyakan kemarin itu ada yang turun nilai pada protes ini. Karena kita lihat ternyata misal yang kemarin agak krusial itu masalah RDTR misalnya. RDTR itu ternyata yang disampaikan itu bukan RDTR, RTRW misalnya. Itu ada. Terus terkait dengan review dan audit. Nah, ini banyak yang tidak dokumen yang disampaikan itu tidak sesuai. Terus terang Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Untung, kami akan baca detail itu semuanya. Jadi apabila yang disampaikan